Oke, teman-teman semua, sebelum kita mulai, boleh kita baca Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan setelah kita baca Al-Fatihah, kemudian kita berdoa, Allah kasih kelancaran, kemudahan, ya, juga keberkahan pada acara kita, majelis ilmu kita. Silakan baca Al-Fatihah. Ya, teman-teman yang mendengar suara saya dengan jelas, coba ngacung jempol boleh? Kasih 2 jempol boleh? 2 jempolnya kasih di pipi boleh? Tempel di pipi. Pipinya sendiri aja, jangan pipi kucing. Ya, kasihan kucingnya, lagi bengong, diganggu. Ya, alhamdulillah. Oke ya, teman-teman, kita ya alhamdulillah ya, sekarang kita memasuki bulan yang namanya break the record ya, break the record. Sebenarnya break the record ini spiritnya Islami ya, karena memang dalam Islam itu pantang kita gitu-gitu aja, nggak boleh hidupnya gitu-gitu aja. Dan teman-teman coba bayangkan ya, sekarang saya tanya, siapa ya yang ketika memulai bisnis BP dan menjalankan bisnis BP pernah dilecehkan sama orang lain, diremehkan sama orang lain? Yang pernah coba ngacung? Nah, kalau kita pencapaian gitu-gitu aja, yang meremehkan itu, yang melecehkan itu, ketawa-ketawa dia. Seneng dia. Tuh, bener kan? Oh, udah dibilangin. S1, kuliah di kampus, ya. Kampusnya kampus ngetop, kampus bagus. Tahu-tahu jualan obat, ya kan? Tahu-tahu jualan online, ngelapak juga. Itu omongan mereka dari dulu. Jadi kalau pencapaian kita gitu-gitu aja, ya mereka makin senang. Mereka ya makin senang. Nah, jadi saran saya, orang seperti itu baiknya kita bikin apa? Ya, syukur-syukur gabung BP, ya kan? Tapi minimal ya, dia tidak melemahkan semangat seluruh tim, ya kan? Nah, caranya gimana? Kita tutup ya dengan apa? Dengan prestasi. Kalau prestasi kita bagus, ya, sedekah kita bagus, kurban kita bagus, ya insya Allah mereka diam dengan sendirinya. Ya, dan kayak gini-gini memang nggak selesai, teman-teman. Saya aja nih udah kayak gini, ini berapa bulan yang lalu aja tuh ada juga tuh teman yang lecehan kita, ada juga yang ngomong, coba dia ya di Facebook, ngomong dia di Instagram, coba ya kan. Ipo bisa ngomong doang bisanya katanya. Ya insya Allah kita bisa ngomong, bisa action juga ya kan. Tapi ada kata dibilang bisa ngomong doang, ya biarin aja ya kan. Ya mendingan kita dong ngomong doang dapat duit daripada dia dari pagi sampai sore kerja duitnya mepet, ya enggak. Ya kan, mending pakai ngomong dapat duit ya kan, daripada jungkir balik 8 jam. Ya, nah cuma kayak gini-gini memang nggak selesai. Nah, langkah pertama ya teman-teman, agar mengurangi itu ya tingkat kejulitan mereka, tingkat kenyinyiran mereka, agar indeks nyinyirnya berkurang, tutup dengan prestasi. Udah, kita bisa kurban, ya alhamdulillah, ya kan? Handphone kita makin bagus, di mana itu terlihat dari postingan kita, ya alhamdulillah. Udah, otomatis mereka pelan-pelan diam. Kalau enggak, minimal ya itu indeks kenyinyirannya berkurang. Ya, indeks kejulitannya berkurang. Udah selesai. Nah, tujuannya juga bukan buat kita, karena apa? Kita ini membangun pasukan, ya. Yang paling berbahaya dalam pasukan itu adalah apa? Rantai yang paling lemah, kata John Maxwell. Jadi kalau di sana masuk, jadi ibarat rantai teman-teman ya, tak 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 gitu kan. Jadi anak rantai itu kan sambung menyambung semuanya. Satu aja ada yang lemah, itu putus dia, lepas semuanya, nggak ada guna semuanya. Ya. Nah, yang repotnya omongan julid-julid itu, nyinyir-nyinyir itu menghantam ya mata rantai yang lemah, pasukan yang lemah. Bisa mundur dia. Nah, ini yang repot. Ini kita agak waspadai gitu. Jadi kalau saya pribadi itu, mereka mau nyinyirin apa, saya udah nggak peduli. Ya kan? Saya hidup, saya tidak mau diatur oleh mulut orang lain. Mulut-mulutnya dia, ya kan? Hati-hatinya saya. Mulut urusannya dia, hati saya urusan saya gitu. Ya kan? Nah, jadi saya tidak mau ya dikendalikan oleh mereka. Cuma itu pasukan ini kan ada beragam, ada juga yang pemula-pemula ya. Nah, jadi apa yang mungkin kita lakukan ya, saran saya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang misalnya ini ya, suara saya jelas ya, coba ngacung jempolnya boleh sekali lagi. Ya. Nah, jadi ya kita tutup dengan prestasi ya, insya Allah itu akan bergema ya, prestasi itu akan bergema lebih kencang, lebih kuat. Dan ini ya momen yang tepat karena apa? Kita dalam rangka BTS. Bukan BTS, kalau BTS mah band Korea itu ya. BTR. Insya Allah BTR lebih mulia daripada BTS gitu ya. Nah, kita dalam rangka BTR
ya kan, kita improve ya penjualan kita improve juga amal-amal kita gitu ya, insya Allah. Mungkin sebagian teman-teman merasa risih gitu kan, wah saya nggak mau Pak, sholat tahajud, sholat duha, cuma ngomongin dunia, ya sudah nggak apa-apa, ya nggak usah ngomong dunia, ya nggak usah ngomong dunia nggak apa-apa, ya. Doa soal akhiratnya is okay, gitu ya. Nah yang penting duhanya meningkat, yang penting tahajudnya meningkat, itu aja saya minta. Nggak usah minta dunia ya nggak apa-apa kok, ya. Nah tapi bagi teman-teman yang percaya ya, seperti yang diucapkan oleh Ustadz Umar Mita ya, orang lain itu berpindah-pindah lembah, lembah rezekinya ya, kemudian lembah untuk tujuan akhiratnya. Dia cari rezeki ke sini, kemudian untuk belajar agama, ngaji, ya ibadah-ibadah, dia pindah lembah lagi, bolak-balik seperti itu. Ya kan? Habis itu dia kerja lagi di sini, balik lagi untuk ngaji lagi, ingat lagi akhiratnya gitu. Kata Ustaz Umar Mita, BP enggak. BP itu ya lembahnya udah satu aja, udah masuk di sini dapat rezekinya, dapat potensi amalnya, ya kan, dapat perubahan-perubahannya. Bahkan keluarganya juga dampaknya ada. Kesehatannya dampaknya juga ada. Keluarga membaik, kesehatan membaik gitu. Ya kan? Nah, kalau yang cara pikir seperti itu, yang sama seperti saya bilang apa kemarin? Bawa BP dalam tahajudnya. Artinya apa? Ya ketika doa itu disebutkan nama BP. Even ketika sujud, ya. Saya tanya sama Ustadz Adi Hidayat, saya tanya juga guru-guru yang lain. Ya, saya buka juga beberapa literatur. Ya, boleh nggak berdoa dalam sujud? Boleh. Kalau ngerti bahasa Arab, ucapkan langsung bahasa Arabnya. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, ya sudah dalam hati aja, boleh. Ketika sujud itu berdoa, boleh. Wong itu tempat istimewa, waktu istimewa. Tempat sujud, tempat istimewa. Waktu sujud, waktu juga istimewa. Paling dekat Allah sama kita. Ya kan? Jadi selain memuji Allah, kita berdoa. Bawa tahajud, dalam tahajud itu BP-nya. Dalam sujud itu bawa BP-nya. Ya, sama juga ketika duha. Tadi teman-teman sudah duha ya. Nah, mulai besok-besok disebutin. Jadi bukan sekedar sukses aja, bukan sekedar rezeki aja. Sebutin BP itu dalam doa kita. Ya, sebutin BP itu dalam tahajud kita, dalam duha kita, dalam sujud kita. Gitu. Nah, itu yang saya maksud bagaimana nilai-nilai BP itu memang ya masuk dan merasuk pada diri kita. Dan udah jadinya apa tuh ya? Terintegrasi semuanya. Ya. Kita percaya di sini memang tempat cari nafkah, tapi di sini juga tempat apa? Nebar manfaat. Betapa banyak makanan di luar sana ya yang nggak sehat dijual teman-teman. Halal, yo halal. Saya tidak berani mengatakan itu haram. Ya, contoh sederhana kerupuk lah, kerupuk keripik gitu, ya kan? Kita semua makan, saya juga makan gitu. Tapi kalau kita ngomong manfaat, ada manfaat nggak? Nggak ada manfaat. Termasuk makanan yang lainnya, ya, termasuk lauk-lauk yang katanya enak, tapi ternyata mudarat. Bisa bikin kolesterol, asam urat, diabetes, obesitas, merusak ginjal. Itu banyak makanan di luar sana. Dijual, teman-teman. Saya merasa bersyukur kenapa? Saya tidak menjual produk seperti itu. Terus ada lagi barang-barang yang katanya fashion, yang kekinian, anak muda, dan seterusnya. Yang bikin apa? Yang bikin orang tambah konsumtif. BP tidak bisa bikin orang tambah konsumtif. Ya, mau konsumtif gimana? Nggak bisa. Ya kan? Kalau fashion, baju, gaya-gaya anak muda, bisa. Ya kan? Jadi dibeli aja buat gaya-gaya, buat seru-seru, buat senang-senang. Banyak barang seperti itu. Kita tidak jual barang seperti itu, teman-teman. Tidak bisa BP bikin orang konsumtif. Ya, dan insya Allah tidak ada juga menciderai dari segi kesehatan. Nah, dua ini aja insya Allah udah aman BP. Kita udah berada di sini. Jadi setiap BP yang berpindah, walaupun itu kita jual, insya Allah berkah. Makanya PD-nya luar biasa. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, ya, yang baru bergabung, namanya menjual itu, ya saya udah bilang, ketika kita belajar seperti sekarang, ketika kita beribadah, ya, ketika kita menawarkan, itu proses kita menanam. Proses apa, teman-teman? Namanya menanam pasti berbuah. Apalagi kita bungkus dengan niat baik, pasti berbuah. Nggak mungkin Allah nggak balas. Ya, kebaikan kecil aja Allah balas, kita senyum aja Allah balas, ya kan? Kita berbuat baik aja pada semut dibalas, ya. Ada belalang tersesat dalam ruangan kita, kita keluarkan biar dia selamat, itu aja berbalas. Belalang, apa agamanya belalang? Ya, ngaji di mana tuh belalang? Jemaah mana? Nggak ada. Ya, tapi kita selamatkan itu ibadah semuanya. Nah, BP ini berapa banyak orang yang tanda petik terselamatkan, kesehatannya, finansialnya. Begitu barang ini kita pindah-pindahin, kita geser-geser, banyak yang dapat manfaatnya. Insya Allah pahala semua. Oh, tapi kan jualan Mas Tipo, ya cari nafkah, masa nggak boleh? Menggerakkan roda-roda ekonomi kok. Ya, ini di pabrik kita sekarang yang kerja hampir 100 orang, teman-teman. Tanpa sadar, teman-teman menafkahi 100 orang. 100 orang. Ya, nah, belum lagi yang petani-petani lebah di Inggris sana juga. Ikut juga kita nafkahi itu lewat kita.
Kalau kita nggak jualan, ya mereka nggak bisa produksi. Ya kan? Termasuk orang-orang yang sembuh asbab dari BP. Kesembuhan semua dari Allah. Kita beruntung karena apa? Dipilih Allah sebagai wasilahnya, sebagai jalannya. Ya kan? Kalau testimoni jangan ditanya lah. Ya kan? Kayak kemarin juga saya ada terima testimoni orang sampai nangis-nangis ya. Perubahan kesehatannya luar biasa gitu kan. Saya juga bingung kok kenapa orangnya nangis-nangis gitu kan. Nah, bisa seperti itu coba. Dan ini bukan sekali kita ketemu kayak ginian. Ya, banyak banget gitu. Ya kan? Jadi asbab ya perubahan, kebaikan ya dari aspek kesehatan, dari aspek finansial. Kita jual boleh, nggak apa-apa. Pertama nafkah kita, kemudian juga menggerakkan roda-roda ekonomi, terus ada lagi roda-roda ekonomi yang di belakang kita tadi itu, ya orang pabrik aja udah 100, ya kan? Yang di apa tuh di Inggris peternak lebahnya udah berapa coba? Ada importirnya, ada orang gudangnya, ya kan? Kayak di saya aja di pusat udah berapa orang coba, ya? Nah kita pun tanpa sadar, gini loh kita nih aja ya, kita pribadi nih menafkahi diri kita sendiri aja, ngasih makan buat diri kita aja itu udah ibadah dalam Islam itu. Kita menjaga diri sehingga tidak minta-minta sama orang itu sudah ibadah. Udah luar biasa itu. Ya. Nggak boleh muslim hidupnya mengandalin ya dari orang lain gitu kan. Nah, dia kerja dengan tangannya, dengan keringatnya, menafkahi dirinya sendiri nih. Itu udah ibadah. Apalagi dia menafkahi ya ke istrinya, ke keluarganya, ibadah lagi. Terus ada selisihnya, dia sedekahin lagi. Ya, dia tabung-tabung tuh selisihnya, jadilah kurban, ibadah lagi coba. Jadi dijual itu jangan teman-teman berpikir bahwa jualan itu kayaknya tuh apa ya? Kayaknya tuh aduh rendah banget gitu. Memalukan. Enggak. Kita cari nafkah, kita pahlawan bagi keluarga kita. Ya. Dan sekarang coba teman-teman, kan teman-teman tahu sendiri, sekarang insya Allah ya, ratusan guru ngaji di pelosok Indonesia bisa kurban. Bukan dapat daging kurban, bukan dapat kupon kurban saja, tapi mereka berkurban teman-teman. Asbab dari apa? Asbab kita bantu sama-sama, ratusan teman-teman. Yang orang lain nggak pikirkan, kita pikirkan. Ya, orang lain nggak lihat, kita lihat. Dari mana itu semua bisa terjadi coba? Ya asbab dari kita jualan. Makanya saya berani mengatakan Allah memilih kita 2 kali. Ya. Banyak profesi, banyak jenis bidang. Oke? Tapi Allah pilih kita sebagai peniaga, ya, bergelut di bidang tijarah, perdagangan. Ya. Jadi pengusaha, itu segelintir. Pengusaha di Indonesia nggak sampai 4%, apalagi muslimnya, mungkin cuma 2% atau kurang. Anggaplah 2%. Berarti kan dipilih banget kita ini. Jadi jumlah orang yang hadir di sini, ya mitra BP ini yang nggak sampai 2% ini coba. Nah, ini Allah pilih 1 kali. Apalagi Allah pilih? Allah pilih kita juga untuk apa? Menggerakkan ya sedekah ini coba. Ya, kita bersedekah dan menggerakkan orang bersedekah. Ya, kita keluarkan dana, kita juga menggalang dana. Allah pilih kita lagi itu. Allah pilih dalam apa? Tijarah dan sedekah. Luar biasa. Siapa yang bisa dipilih kayak gini coba? Ya, kita teman-teman. Ya. Nah, apalagi memang ini kan hari istimewa, ya. Ini saya banyak baca dari berbagai macam literatur, saya konsultasi juga sama ustadz-ustadz, ulama-ulama. Ini adalah hari-hari yang istimewa, menjelang hari Arafah, menjelang hari berkurban. Ya, derajatnya sama ya di beberapa sumber saya temukan derajatnya sama seperti Ramadan. Ya, jadi teman-teman ini kalau anda kata puasa, entah lagi zikir, pokoknya ibadah apa aja, terserah. Ya, ibadah apa aja, termasuk juga sedekah, termasuk juga cari nafkah, itu lipat ganda luar biasa. Kayak Ramadan, masya Allah. Ya, nah cuma ini orang jarang tahu aja, Nah, jadi apa yang kita lakukan di sini? Jadi maksud saya gini teman-teman, kita maju, berjuang, ya, posting dan seterusnya, kita nggak main-main kan? Kita cari nafkah, menafkahi diri kita, menafkahi keluarga, ya, selisihnya juga kita bagikan kepada sesama. Ini tujuan besar teman-teman. Dan Allah sudah tunjuk kita 2 kali, Allah sudah lantik kita 2 kali sebagai ahli tijarah, sebagai ahli sedekah. Terus gara-gara orang ngomong, ya, orang meremehkan, merendahkan, kita mundur. Konyol banget itu. Kenapa kita mundur coba? Ibaratnya sudah maju ke medan jihad, mencari nafkah juga jihad tuh, ya kan? Cari nafkah kan jihad, nafkah keluarga sungguh-sungguh itu kan jihad. Ya, udah maju tuh. Atau gara-gara omongan orang kita mundur. Kata senior saya, itu ciri-ciri orang munafik itu. Maju ke medan jihad terus mundur. Munafik itu. Ngeri banget, ya. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang munafik. Saya pikir benar juga ya. Dan hadisnya banyak banget sahih kan menyatakan bahwa orang yang cari nafkah, sungguh-sungguh cari nafkah itu kayak jihad. Makanya kalau dia mati ya dalam perjalanan ketika cari nafkah itu ya syahid dunia. Gitu. Luar biasa coba. Makanya Umar pernah berharap, aku pengen meninggal dalam kapan? Medan jihad. Kalau nggak apa? Ketika lagi berhaji. Kalau nggak apa? Di atas ontaku ketika aku cari nafkah, kata Umar. Kayak gitu tuh. Ya.
ini, kalau nggak ini, lagi cari nafkah coba. Nah, di hadis lain dijelaskan kan bahwa cari nafkah dengan sungguh-sungguh itu, ya itu jihad gitu. Lah udah maju nih ke medan jihad, ya kan? Nggak ketemu yang namanya peluru, nggak ketemu yang namanya pedang, nggak ketemu namanya tombak, cuma julid mulut orang doang, cuma nyinyir mulut orang doang. Itu pun kalau mulutnya nggak kelihatan, ya cuma kelihatan gambarnya doang. Kecil itu profil picture di Instagram, kecil banget itu komennya itu. Mundur, tergetar hatinya. Aduh, Pak, perasaan saya nggak enak, Pak. Kebanyakan rasa loh. Ngapain dipikirin? Dan itu seneng dia. Nah, begitu kita mundur, kita berhenti, dia bilang apa? Tuh, kan udah dibilang, ngapain lu juga jual-jualan? Lu dibodohin sama IPO sih. Ya, dia tuh yang paling untung tuh. Ya kan? Nah, padahal ini bisnis, teman-teman. Ya kan? Kalau kita bikin showroom Toyota, showroom Suzuki, itu juga keren. Apakah kita bikin mobilnya? Enggak. Kita ngecat-ngecat mobilnya? Enggak. Ya. Apakah ini saya berapa hari ini lagi ngurusin mobil gitu, ya. Ada yang showroom, ada yang ini ya. Itu showroom mobil nggak ngapa-ngapain, teman-teman. Cuma mindahin doang. Mindahin doang sama kayak teman-teman. Ya. Nggak ngapa-ngapain dia, ngecat kagak, merakit-rakit kagak, nyambung-nyambung knalpot gitu, kagak. Masang-masang spion gitu, kagak. Ngecat-ngecat kagak, paling banter diambil tuh kemoceng, lap-lap deh. Cet gitu doang. Nggak diapa-apain sama di mobil. Jadi cuma kerjanya apa? Persis kayak kita, memindahkan doang. Pindahkan doang. Ya. Showroom mobil seperti itu, dealer motor seperti itu, ya, counter handphone juga seperti itu. Bahkan teman-teman nanti ya kalau misalnya boleh di googling gitu ya, atau misalnya setelah agak pandemi ini agak reda, silahkan masuk ke mall, ya, itu yang jualan iPhone, tulisannya apa? Authorized reseller atau premium reseller, itu tulisannya. Jadi reseller yang jual iPhone aja reseller, atau enggak? Lah masih mending kita dong, kita kan agent, ya. Kita agent plus, dia reseller, ya kan, masih mending kita dong gitu. Nah, kenapa? Itu yang heran saya kayak gitu. Jadi pas ketika yang kayak counter gitu kayaknya keren, ya. Pasti kayak kita nih nggak keren. Padahal nih kayak saya beli handphone, harga berapa? Ya handphone kita mungkin harganya jutaan rupiah atau belasan juta. Ya, sebagian kita bahkan handphonenya di atas 20 juta. Ya, ini saya beli waktu itu belasan juta. Saya beli ini belasan juta. Saya dapat ilmu nggak dari dia? Dapat pembinaan nggak dari dia? Nggak dapat. Apakah counter handphone itu memastikan berusaha agar saya lebih soleh? Enggak juga. Kajian saya nggak dapat, pembinaan saya nggak dapat. Ya, terus saya beli 3, dapat diskon nggak? Enggak. Paling kasih plastik kresek sama dia. Udah selesai. Ya, gitu doang. Paling banter saya disuruh sama dia apa? Di cross sell. Disuruh beli apa? Misalnya apa tuh? Earphone-nya, ya kan? Beli lagi nih apa tuh? Ya kayak inilah pernak-perniknya inilah aksesoris handphone gitu. Ya kan? Nggak ada tuh, saya dapat pembinaan nggak ada, boro-boro diskon, kupon aja nggak dikasih, masih mending panitia kurban dapat kupon kita, ya nggak? Ini kita udah beli belasan juta, kupon pun nggak dapat, ya kan? Cuma dapat apa? Ucapan terima kasih, ya. Nah di BP kita beli aja 3 botol, ya kan? 600 ribuan dapat, apalagi cuma beli apa tuh Belgi Wash cuma 400 ribuan, dapat semuanya. Kajian kayak gini dapat, pembinaan dapat, impiannya juga berusaha dibantu tercapai. Masalahnya juga dibantu agar terpecahkan. Utangnya berusaha juga dibantu terselesaikan. Kurang apa lagi coba? Ya kan? Nah, jadi jangan sampai gara-gara kerikil-kerikil di luar sana itu kita malah jadinya tuh mundur, sayang banget. Kita justru merasa beruntung, kita ya sudah dipilih sama Allah menekuni bidang tijarah ini, perniagaan ini. Di mana di Indonesia itu hanya 4%, yang muslim mungkin cuma 2%. Ya. Nah, kita sudah berada juga dalam ekosistem yang tepat, harusnya apa lagi? Ya tempur. Siap tempur sudah. Tempurnya gimana? Untuk bulan ini BTR, break the record. Begitu kita break the record, anak kita bangga sama kita. Kita ngasih pelajaran ke dia bahwa hidup itu perjuangan. Nih, bapakmu berjuang, nih ibumu berjuang. Break the record. Kita juga ngasih pelajaran buat tim kita. Ya. Kalau kita berhasil break the record, tim tambah bangga sama kita. Tambah loyal sama kita. Minimal 2-nya itu manfaatnya. Nah, manfaat berikutnya ya insya Allah duitnya lebih baik daripada yang sudah-sudah. Oke, itu mungkin dari saya. Kita coba cek dulu, Habib sudah hadir apa belum? Kalau sudah, tolong dikasih tahu. Sudah masuk, Mas Habib. Oke, coba saya sapa dulu. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Lagi dengerin mauidho dari antum ini, Bang Ibu. Jangan atuh. Motivasinya bagus banget, Bang Ibu. Datang cuma dapat kresek aja udah gitu kita ya. Kalau beli ke mall ya. Iya, jadi kalau kita beli ke toko suplemen gitu ya, kita beli 3 botol aja nggak dapat pembinaan, nggak dapat kajian, nggak dapat diskon.
Ya kan, kalau di BP beli 3 botol aja dapat pembinaan, dapat kajian, dapat doa-doa dari ulama, dapat diskon, impiannya juga dibantu tercapai, dibantu lunas hutang, dibantu agar umroh, dibantu agar bisa kurban. Beneran ini. Dibantu lunas utang juga ya. Ya, ya. Jadi ini alhamdulillah Habib, ini saya mau tahadus binikmah sedikit ya. Alhamdulillah. Mungkin Habib sudah pernah dengar juga ya dari Bu Muli, dari kawan-kawan di Jawa Timur juga. Alhamdulillah sekarang kita sudah membersamai guru-guru ngaji di pelosok-pelosok Indonesia, udah 1.000 lebih. Ya, jadi mereka juga nggak tahu kita, ya, mereka nggak tahu kita guru-guru ngaji gitu. Alhamdulillah kita bersamanya rutin sudah. Kemudian juga kita bikin lagi program Habib bagaimana guru ngaji ini bisa kurban. Jadi bukan sekedar dapat kupon, bukan sekedar dapat daging, tapi mereka berkurban atas nama mereka sendiri. Dan itu ada ratusan orang, alhamdulillah Habib. Ajib, ajib. Ya, jadi Masya Allah. Kita agak kreasikan dikit kurbannya. Masya Allah Bang Ibu, semoga Allah mengabulkan semua yang dilakukan dari keluarga British Propolis Bang Ibu. Amin, amin. Mungkin itu Habib pengantar dari saya. Waktu yang tepat kami persilakan. Tafadhol Habib. Oke, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhir wa sitatna al-musyafa'atuhu al-muntaqab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dzunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil anjami wal arab, amma ba'd. Yang saya cintai segenap keluarga besar British Propolis, khususnya kakak saya Bang Ipo yang hafizahullah, semoga dijaga oleh Allah dalam segenap langkahnya, karena kita mengghibai antum Bang Ipo, para asatid itu di belakang mengghibai, tapi ghibahnya ghibah baik ya. Kita ngomongin antum di belakang dan sepak terjang antum dan teman-teman juga dari British Propolis khususnya, sehingga kita ya mungkin bisa bantu mendoakan antum dan keluarga BP semuanya untuk bisa terus membantu umat ya, karena itu sesuatu yang para asatid susah untuk ngikutin, sehingga semoga chance atau kesempatan yang dari antum ini bisa diikuti oleh teman-teman yang lain juga. Banyak orang yang mungkin di Indonesia ini yang mungkin diberi rezeki lebih dari Bang Ibu, tapi yang diberi hidayah untuk mau mikirkan itu yang mungkin 1-2 orang saja, sehingga syukurilah Bang Ibu apa yang Allah berikan kepada antum, bukan dari urusan rezekinya, tapi maunya mikir untuk membagi itu yang tidak ternilai harganya dengan apapun yang ada di atas bumi dan di jagat raya ini. Barakallahu fikum, saya sangat bersyukur dan kita mendoakan kebaikan untuk antum. Oke lah, kita langsung bagi kajian kita pada pagi hari ini. Masya Allah luar biasa, topiknya sangat pas ya. Emang Muslim harus kuat seperti yang sudah dijadwalkan. Jadi menjadi Muslimnya itu memang harus Muslim yang kuat, yang semuanya itu yang terbaik. Bukan berarti kita urusan duniawi kita tinggalkan karena kita pengen cuma mencari akhirat, karena Nabi Muhammad tidak begitu. Kita ketahui betapa Rasul SAW adalah seseorang yang perfect ya, orang yang sempurna zahiran wa batinan, dari wajahnya, dari cara berpakaiannya, dari cara berbisnisnya, dari cara menghadapi orang non-muslim, menghadapi komunitasnya di dalam Islam, bagaimana memperlakukan orang yang terbaik. Rasulullah adalah yang tersempurna yang dipilih oleh Allah, di mana Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pilihan yang terbaik. Maka izinkan saya untuk membagikan layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini menambah pemahaman kita tentang Muslim yang kuat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah haditsnya yang insya Allah kita banyak tahu tentang hadis ini. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al, fa inna law
taftahu amala syaitan. Ini hadis ini kalau kita pegang, kalau kita perhatikan, kalau kita bahas, kalau kita detail lagi, kita akan menjadi lebih bersemangat dalam menjalani hidup dalam urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Jelas kalau Nabi Muhammad SAW pasti memberi kita motivasi banyak dalam urusan beribadah, seperti sholat, seperti berwudu. Kita tadi masuk, walaupun saya sebagai pemateri pada pagi hari ini, tapi saya ikuti peraturan dari Dispropolis tadi, yaitu harus pakai apa namanya tadi, wudu dulu lah, harus sholat duha dulu. Saya ikutin semua karena memang itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kalau urusan duniawi, Nabi Muhammad juga memotivasi kita, di mana beliau mengatakan mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Pada keduanya terdapat kebaikan, yakni mukmin yang lemah, mukmin yang kuat, semuanya ada kebaikan, semuanya ada kelebihan, semuanya adalah dicintai oleh Allah. Tapi yang mukmin yang lebih kuat itu dia lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Pada keduanya terdapat kebaikan. Bersemangatlah. Ya. Ini motivasi dari Nabi Muhammad SAW. Ihris itu bersemangatlah mengerjakan apapun yang bermanfaat bagimu. Jadi dari bersedekah, dari bekerja, kalau bermanfaat bagimu, lakukanlah. Bersemangatlah. Saya ingat guru kita semua, Habib Umar bin Hafizahullah, beliau mengatakan kalau sudah masuk ke sesuatu, maksimallah di sana. Kalau waktu sholat, fokuslah, khusyuklah, jangan kau pikirkan urusan duniawi. Kalau kamu sudah mengaji Al-Quran, fokuslah di dalam mengaji Al-Quran, dan kalau bisa dibantu dengan terjemahannya, maka bacalah terjemahan tersebut, karena itu membuat kita memahami lebih baik. Tapi kalau sudah masuk urusan kerja, kerjalah yang maksimal, sehingga setiap yang kita lakukan, kita selalu fokus di sana. Ya. Sehingga bersemangatlah mengerjakan apapun yang bermanfaat. Oh, ini bukan dari saya ini. Mohon maaf. Mohonlah pertolongan Allah dan jangan sampai lemah, kata Nabi. Ya, jangan jadi orang yang lemah. Itu memang satu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai lemah. Nggak boleh jadi muslim yang lemah. Lemah di sini bukan maksudnya lemah karena pembawaan fisik. Jadi misalnya seperti Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seseorang yang fisiknya memang kurang sempurna, itu bukanlah termasuk dari yang ada di hadis Nabi Muhammad SAW ini. Maksudnya seperti seseorang yang mungkin lahir dalam keadaan tidak sempurna fisiknya, ada yang kurang, bukan berarti itu tidak dicintai oleh Allah. Tapi maksudnya di sini adalah seseorang yang memiliki kemampuan, akan tetapi dia tidak memaksimalkan kemampuan tersebut. Karena ketika seseorang diberi kekurangan oleh Allah, maka itu murni adalah bukan dari dirinya sendiri. Andai keinginanmu tidak tercapai, maka jangan katakan andai saya lakukan ini dan itu, maka pasti saya akan begini dan begitu. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ibu tadi di awal, kadang-kadang kita itu kena omongan sedikit dari netizen, itu memang kita sering kena mental. Ya, kadang-kadang memang seperti itu. Baru diomongin padahal tadi dikatakan kita nggak dikejar-kejar pakai tombak, kita nggak dipanah, kita nggak diancam dengan pedang di leher kita seperti Nabi Muhammad pernah seperti itu. Akan tetapi kita cuma diomongin oleh sesuatu yang kecil di sosmed. Kita fotonya orangnya kecil, tapi kadang-kadang karena omongan itu kita sudah mengatakan coba saya dulu begini, kan nggak akan begitu dan lain sebagainya. Itu yang kata Nabi Muhammad SAW. Jangan katakan andai saya lakukan ini atau saya lakukan itu. Maka katakan qadarullah, ya, wa masya'a fa'al. Kalau terjadi sesuatu, ya ini udah ketetapan Allah. Ya ini udah sesuatu yang memang sudah diatur oleh Allah. Ucapan andai itu akan membuka jalan bagi setan untuk mengganggu kita, dan ini adalah hadits sahih riwayat Muslim. Andai saja dulu saya kenal teman itu, nah saya bakal lebih begini. Andai saja saya dulu bekerjanya, saya lahir di keluarga yang kaya. Andai saja, andai dan andai terus ini akan membuka pintu setan untuk mengganggu kita. Sehingga perlu kita bahas, muslim harus kuat itu ada di berapa aspek. Ya, ada 3 aspek. Semua nanti akan kita bahas. Saya ambil 3 semuanya. Kita berharap dengan membahas 3 hal itu bisa mendapatkan kesunahannya. 1, harus kuat di akidahnya. 2, harus kuat di ekonominya. 3, harus kuat di jasmaninya.
akidah imannya kuat, ekonominya kuat, jasmaninya kuat, dan kita berdoa kepada Allah dengan pertemuan pada pagi hari ini. Allah membuat kita kuat di ketiganya, karena Allah tidak akan mengizinkan kita bertemu seperti ini dengan perantara online yang tidak pernah terpikirkan mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu untuk mengadakan kajian seperti ini. Akan tetapi justru dengan adanya pandemi kita bertemu, kita kenalan, dan kita saling berbagi ilmu, dan inilah yang memang Allah inginkan kepada kita. Dan tidaklah Allah menginginkan sesuatu yang sudah bermula, yang sudah berawal dan tidak diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah sudah menakdirkan kita untuk mengkaji kajian pada pagi hari ini, insya Allah Allah akan membuat kita mampu untuk memaksimalkan atau mewujudkan kekuatan di dalam hati atau di dalam jiwa kita. Yang pertama, musuh dulu kita kenali, musuh akidah kita, dan nanti akan kita bahas juga solusinya. Musuh dari akidah yang pertama itu hawa nafsu. Ini yang paling jahat. Ya, sampai Allah dalam Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Furqan 43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah sudah kamu melihat, wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan keinginannya, yakni hawanya, sebagai Tuhannya? Sudah engkau melihat orang yang menjadikan hawanya, hawa nafsunya, sebagai Tuhannya? Nah, ini yang contoh yang paling pertama, karena ini yang paling berat. Hawa nafsu itu jauh lebih bejat dari setan. Kalau setan itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Iblis dan setan itu musuh, tapi hawa nafsu ini lebih jahat daripada setan. Karena Nabi sendiri yang mengatakan asyaddu min sab'ina syayatin. Ya, au kama qala. Lebih bejat dari 70 setan hawa nafsu. Karena pasti ketika seseorang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya minta agar dijauhkan, saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, maka pasti Allah menjaga kita dari godaan setan tersebut. Nggak mungkin seseorang berlindung kepada Allah, akan tetapi setan masih bisa mengganggunya. Sebenarnya seperti itu. Akan tetapi kalau hawa nafsu, dibacakan Al-Quran pun, dihatamkan Al-Quran pun, dan apapun yang kita baca dari dzikir atau istighfar atau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu nggak akan ngefek ke hawa nafsu. Dia akan tetap memerangi kita sampai kita mati. Tetap hawa nafsu itu akan ada pada diri kita. Bukan hanya hawa nafsu ke perempuan saja, bukan hawa nafsu ke makanan saja, tapi banyak hawa nafsu di dalam hati yang sangat panjang pembahasannya. Hawa nafsu ini adalah musuh yang paling nyata. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW menemui para sahabatnya pulang dari peperangan, kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka yang sudah setengah mati dalam peperangan itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kamu pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jihad yang tadi ini kita sudah hampir mati ya Rasul. Apa ada jihad yang lebih gede dari ini? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ada, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Itulah yang lebih besar, yang lebih susah dari perang langsung. Walaupun tampaknya kita nyantai, kita di rumah, akan tapi hawa nafsu di dalam hati, merasa lebih baik. Itu termasuk hawa nafsu. Merasa saya adalah orang yang lebih baik dari yang lain. Sombong, ujub, riya, dan penyakit hati. Belum lagi hawa nafsu untuk mengumpulkan urusan duniawi yang tidak diarahkan ke akhirat. Maka itu diantaranya adalah hawa nafsu. Itu musuh iman atau musuh akidah kita yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi iblis dan setan. Di mana setan sudah mengatakan ketika dia dikeluarkan dari surga oleh Allah, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab ketika diusir oleh Allah, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, maksudnya ini adalah karena engkau telah membuat saya keluar. Karena engkau telah membuat saya terhukum, ya. Karena Allah tidak menyesatkan sesuatu kecuali pasti dia bermasalah. Dan Allah sendiri yang mengatakan wamallahu bidzalamin lil abid, dan tidaklah iblis itu tidaklah Allah itu zalim kepada hambanya. Kenapa iblis diusir oleh Allah? Karena dia telah bersumpah atas nama Allah
bohong dan berdusta kepada Nabi Adam alaihissalam, mengatakan bahwa jika dia memakan buah yang kekal itu akan mendapatkan kekekalan di dalam surga. Dia bersumpah atas nama Allah tapi berdusta, dan itulah membuat dirinya itu pembalasannya kepada Nabi Adam agar Nabi Adam keluar dari surga. Iblis diusir dari surga karena dia enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena dia enggan mengikuti perintah Allah, karena kesombongannya maka dia diusir. Nah, dengan diusir ini dia mengatakan, aku telah dikeluarkan, aku telah sesat sekarang, tapi karena perbuatannya sendiri, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Setan juga membisikkan banyak hal. Setan juga mengatakan motivasi-motivasi kecil yang berujung dengan sesuatu yang buruk. Setan itu melihat seseorang seperti dokter melihat pasiennya. Tidaklah seseorang yang diganggu oleh setan itu selalu diajak untuk bermaksiat. Karena seseorang yang sudah bisa bermaksiat dengan sendirinya, setan nggak akan terlalu fokus untuk mengganggunya. Karena yang paling sering diganggu oleh setan adalah orang-orang yang pertama adalah orang-orang muslim, dan yang kedua adalah muslim yang taat. Itu yang paling ditakuti oleh setan, apalagi yang memiliki harta kemudian sering untuk membagikan hartanya. Itu setan di drop berbatalion untuk mengganggu mereka, karena itulah yang paling ditakuti setan. Ada satu kaidah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, bahwa jika sesuatu dicintai Allah maka pasti dibenci setan. Jika sesuatu dimurkai Allah maka pasti dicintai setan. Seseorang yang bersedekah, seseorang yang mencari ilmu, pasti dicintai Allah dan Allah ridho kepada mereka. Dan disitulah setan bencinya luar biasa, karena orang yang mencari ilmu dan orang yang bersedekah adalah dua hal yang boleh dijadikan sebagai bahan ghibthah atau hasud yang positif. Oleh Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu. Tidak boleh hasud kepada dua orang, tidak boleh hasud kecuali kepada dua orang, kata Rasul. Yang pertama kepada seseorang yang memiliki ilmu dan membagi ilmunya, Anda boleh hasud kepada dia, hasud yang baik, dengan mengatakan di dalam hati, seandainya saya bisa, saya ingin jadi seperti ini. Misalnya kita melihat seperti Ustaz Abdul Somad, atau melihat seperti ulama-ulama yang ada di dunia, ketika kita melihat mereka kemudian kita mengatakan, saya ingin jadi seperti dia, atau saya ingin menjadi anak saya seperti dirinya. Nah, itu adalah rasa ingin memiliki sesuatu yang diberikan Allah kepada orang lain tapi baik. Atau kepada seseorang yang seperti seseorang yang diberi kekayaan oleh Allah, dia membagikan kekayaannya kepada yang lain. Itu boleh kita iri atau hasud. Hasud yang namanya ghibthah. Ghibthah itu hasud yang baik, hasud yang positif, iri tapi positif. Kita ingin memiliki harta seperti dia dan kita berkeinginan untuk bisa bersedekah sepertinya. Nah, ini dua hal yang paling dibenci oleh iblis dan setan. Dan iblis serta setan akan selalu mengganggu akidah iman kita. Kemudian yang ketiga adalah musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang munafik dan kafir harbi. Saya taruh munafik di atasnya kafir, karena munafik itu pasti buruk. Karena akan tadi kalau kafir itu nggak semuanya buruk ya. Ada orang non muslim sekedar dia nggak nyembah Allah saja. Mungkin ada teman-teman kita yang non muslim, notabene saya juga punya beberapa teman yang non muslim, dan it's okay berteman dengan mereka, kita nggak pernah bermasalah dengan mereka, mereka nggak pernah mengganggu kita dan tidak mengganggu dengan akidah kita. Itu masih kafir zimmi, orang-orang yang kafir zimmi. Akan tetapi kalau kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi kita, yang memusuhi kita. Akan tetapi yang lebih bejat dari itu adalah orang-orang yang munafik. Orang munafik itu pasti buruk, nggak ada ceritanya orang munafik baik, nggak ada ceritanya. Munafik pasti buruk, dan Rasul SAW ketika sudah tidak berperang dengan orang-orang non-muslim, ketika tidak memerangi orang-orang yang menyembah berhala, Rasul masih harus berperang di dalam Madinah sendiri dengan orang-orang yang munafik seperti Abdullah bin Ubay yang bencinya sama Rasulullah luar biasa, memfitnah Rasulullah SAW, memfitnah istri Nabi berzina, selingkuh dan lain sebagainya. Itulah musuh di dalam agama, dan Allah mengatakan walantar doa antil yahudi wal nasor hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasara kecuali kamu mengikuti cara-cara mereka. Ini musuh-musuh kita, sehingga inilah yang membuat kita lemah dalam urusan akidah. Maka gimana solusi dari membuat akidah kita, imun akidah kita lebih baik? Maka ada lagi diantaranya adalah yang perlu kita bahas,
yaitu solusinya satu, perangi hawa nafsu. Kalau tadi hawa nafsu saya katakan lebih dibejat dari 70 setan, maka hawa nafsu itu eh, nggak cukup dengan cara didoakan saja. Nggak ada ceritanya seseorang akan sukses dengan cara berdoa saja. Ya, saya ingin bisa istiqomah sholat duha. Ya Allah berikan saya istiqomah sholat duha. Akan tetapi nggak bangun untuk berwudu, nggak menggelar sejadahnya, kemudian nggak memakai pakaian sholatnya, kemudian tidak mengambil 2 rakaat, maka mustahil akan terjadi sholat duha jika hanya berdasar dari doa saja. Akan tetapi perlu diperangi, dan perang melawan hawa nafsu ini akan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk kami, ya, mencari keridhaan kami, memerangi hawa nafsunya, memerangi hawa nafsu, karena sifat manusia itu kita terlahir dalam keadaan yang pelit. Ya, kita seseorang yang lahir, kita lihat bahwa ada anak-anak kita yang baru berusia 1 tahun, 1,5 tahun, yang belum mengerti tentang sesuatu yang dipegangnya. Dia hanya baru tahu, karena semua bagi anak-anak usia 1 tahun, 1,5 tahun itu adalah semuanya bagi mereka adalah sesuatu yang baru. Nah, ketika mereka memegang satu mainan, entah itu HP kita atau apapun yang dia pegang, ketika kita minta, biasanya dia akan enggan. Dan ketika kita paksa, dia akan nangis. Karena memang dari kecil sifat pelit itu sudah ada di jiwa setiap manusia. Jadi kalau manusia itu ada yang dermawan, itu seperti membuat challenge kepada Allah. Ya Allah, saya begini, kira-kira engkau bagaimana kepada saya? Dan challenge accepted, challenge itu akan diterima oleh Allah. Makanya orang yang gemar bersedekah, dia nggak akan pernah turun jadi seorang yang miskin di dunia, apalagi nanti malah akan jadi kaya raya di akhirat. Maka memerangi hawa nafsu ini adalah caranya dengan apapun yang membuat kita kurang dalam hal itu, kita perangi justru di situ. Misalnya, saya di 10 bulan, 10 hari, ya, di 10 hari Dzul Hijjah tahun yang lalu, saya nyantai-nyantai aja. Saya cuma berkurban seekor kambing. Saya ya nggak ada masalah, saya nggak ada bantuan-bantuan. Saya cuma fokus, saya berkurban, kemudian that's it, selesai. Tapi tahun ini di 2021, 10 hari Dzul Hijjah ini sebelum Selasa depan itu turunnya Idul Adha, saya ingin membantu teman-teman saya yang terkena pandemi yang lagi meningkat kuantitasnya, dan semoga Allah memberi kesehatan kepada teman-teman kita. Dan kita ketahui sendiri bahwa teman-teman di British Propolis di bawah asuhan Bang Ipu sangat peduli banget masalah ini. Tidak terhitung berapa bantuan yang sudah dibagikan dari teman-teman British Propolis untuk teman kita yang membutuhkan. Dan juga hal ini adalah salah satu bantuan yang luar biasa, bukti bahwa semangat besar itu bisa bermanfaat untuk umat, dan umat ini nggak akan lupa bantuan itu. Di dunia mereka akan bersyukur, kelak nanti di yaumil qiyamah akan lebih bersyukur lagi. Mungkin sholat kita nggak diterima oleh Allah, mungkin puasa kita nggak diterima oleh Allah karena kurang baiknya kualitas amal kita. Akan tetapi ketika kita membantu orang lain, bisa jadi doa mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa mazlum la yurad, doa orang-orang yang terzalimi, atau doa orang yang teraniaya, atau doa orang-orang yang marad, yang ada sakit pada dirinya, itu la yurad, nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sukses untuk Bang Ipu dan teman-teman yang ada di British Propolis juga, yang memberikan hartanya, memberikan perhatian kepada teman-teman yang terkena pandemi, baik yang isolasi mandiri atau yang sudah ada di rumah sakit. Bantuan-bantuan ini semoga dijadikan sebagai amal pembahagia hati Nabi Muhammad SAW. Karena memang memerangi hawa nafsu itu solusi sangat besar bagi kita. Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sukses untuk orang yang membersihkannya, membersihkan hawa nafsunya, memeranginya, dan sukses dan susahlah bagi orang yang telah mengotori hatinya dengan mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, memerangi setan bagaimana caranya? Dengan mendekatkan diri kepada Allah.
Karena Allah sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wasjud waqtarib. Banyaklah bersujud, ya, wasjud. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, akthirun a'inni bikathrati sujud, perbanyaklah sujud kepada Allah, itu akan membuat saya punya satu alasan untuk membuat kamu bisa masuk ke dalam surga. Waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Karena orang yang mendekatkan diri kepada Allah, imannya akan kuat, dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, gimana caranya kita menghadapi musuh Islam? Ya, bagaimana dengan cara tipu daya mereka? Tambah dosis sunnah Nabi dan pelajari sirah. Karena mempelajari sirah Nabi, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya sejak lahir hingga jadi Nabi, bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah bersedekah, bagaimana Rasulullah mengajak teman-temannya untuk berbuat baik, itu sangat bagus, sangat kuat dari efeknya kepada kita dalam menghadapi ke permusuhan dari orang-orang di luar Islam. Dan Allah sudah berjanji bahwa siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-Imran 31, jika orang Mekah dikatakan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada orang Mekah, jika mereka mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya Allah mencintai kamu. Jadi kita ini sering mengatakan bahwa kita kalah dari orang non-Muslim itu murni karena kekurangan pertahanan kita dan lain sebagainya. Ketahuilah, pertahanan yang terbaik untuk menghadapi orang non-Muslim adalah mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga kita dimudahkan. Kemudian setelah masalah akidah, sekarang ada juga masalah ekonomi. Nah, ini yang pertama adalah malas. Malas ini nggak ada obatnya kecuali harus diperangi. Sampai Nabi Muhammad di dalam sebuah hadisnya, beliau berdoa, hadis Bukhari Muslim, ya. Ini doa di dalam Bukhari Muslim, boleh dicatat, boleh difoto. Ini obat supaya tidak malas. Jadi kalau malas, berdoa ini setiap pagi dan sore, ya, itu akan membuat kita insya Allah sehat dari masalah sakit malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa malas, kata Nabi Muhammad. Ya, dari lemah, ya, dari lunglai. Kemudian wal kasal, malas, wal jubun, pengecut, wal haram, sama seperti lemas juga, ya, atau seperti loyo begitu. Wal bukhl, pelit, ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari rasa pelit juga. Wa a'udzubika min adzabil qabr, saya berlindung kepadamu dari adab kubur. Kenapa Nabi Muhammad enggak minta adab neraka? Karena neraka itu tergantung dari kubur. Kalau kubur masuk alam barzakh selamat, maka yang berikutnya akan selamat semua. Dari neraka selamat dan lain sebagainya. Tapi awal selamat atau tidak lolosnya itu dari kubur terlebih dahulu. Wa min fitnatil mahya wa mamat. Ini Rasulullah memang berlindung dari rasa malas, karena setiap individu pasti kita ini kan rata-rata memang dibuat malas, ya, oleh hawa nafsu kita, sehingga doa ini diantaranya adalah membantu kita untuk bisa lebih giat, walaupun perlu diulangi juga. Yang kedua, yang membuat kita masalah dalam ekonomi, sistem keuangan yang tidak sesuai dengan syariah. Seperti di dalam Al-Baqarah 276 Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Sistem keuangan kita ini sesuatu yang tidak diindahkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tapi kita tidak bisa berbuat banyak, karena Rasulullah mengatakan di akhir zaman ini sebaiknya mulai orang yang sukses itu dia yang mulai mengumpulkan emas dan perak, dia yang punya emas dan perak. Karena di akhir zaman, mungkin Anda juga pernah melihat kajian-kajian tentang akhir zaman, bahwa di akhir zaman kita akan kembali ke emas dan perak. Maka nggak ada salahnya kita punya simpanan, bukan untuk bermewah-mewahan, akan tetapi untuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk sunnah Rasul, boleh kita menyimpan emas, karena itu perintah Nabi Muhammad SAW, walaupun jangan terlalu banyak, akhirnya nggak sempat sedekah. Akan tetapi Rasul sendiri mengatakan di akhir zaman yang beruntung itu orang yang punya emas dan perak. Di bahasanya Rasul, yang memiliki kuning dan putih, yaitu
perak dan emas. Karena kertas ini adalah sesuatu yang sifatnya bukan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu contoh simpel saja, kertas 100.000 rupiah, kalau kita sobek, dia nggak jadi 50 ribuan dua, tapi dia adalah menjadi 100.000 yang tidak bisa dipakai. Beda dengan emas. Kalau emas itu kita bagi dua, dia tetap adalah senilai emas tersebut. Nah, apalagi sampai menjadikan riba sebagai cara mencari modal dan lain sebagainya. Itulah yang membuat lemah ekonomi seorang muslim. Karena banyak orang non-muslim mengambil riba dan mereka oke-oke saja, mereka semakin kaya karena memang Allah nggak sayang sama mereka. Dibiarkan oleh Allah, nanti tagihan di akhirat akan semakin besar bagi mereka. Akan tetapi sering orang muslim ambil uang riba, utang dari bank berbunga, dan sebentar lagi usahanya jadi ancur-ancuran. Dan ini adalah contoh kenapa Allah cinta kepada seorang muslim, karena masih diingatkan oleh Allah supaya bisa kembali kepada jalan lebih baik. Kemudian masalah ekonomi juga, gagal paham tentang makna jangan cinta dunia. Ini yang sudah kita bahas kalau nggak salah di pertemuan yang sebelumnya, bahwa cinta dunia itu bukanlah cinta dunia itu bukanlah bekerja. Akan tetapi cinta dunia itu adalah segala hal yang membuat kita jauh dari akhirat. Kalau bekerja, tadi sudah disampaikan oleh Bang Ipo tadi di awal bahwa seseorang yang bekerja itu tertulis jihad, ya, karena itu memang hadis Muslim, hadis Sahih, dan Anda bisa dapatkan itu di kitab Riyadhus Shalihin, ya, tentang seseorang yang mencari harta. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin. Sesuai yang disampaikan Bang Ipo tadi, memang seperti berjihad, apalagi jika mereka memberi nafkah. Dan memberi nafkah ke keluarga, memberi nafkah ke istri, memberi nafkah ke orang tua, memberi nafkah atau memberi hartanya ke tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat baik dan tidak bisa mudah didapatkan kecuali kalau kita sudah mendapatkan hasil yang baik juga. Sehingga seseorang yang hanya mengandalkan berzikir, kemudian beribadah saja tanpa bekerja, itu tidak diindahkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad sendiri bekerja, hadirnya dirahmati Allah. Rasul sendiri itu pernah bahkan mengambil air dari sebuah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi hanya untuk mendapatkan 21 kurma. Bayangkan Rasul nggak malu bekerja kepada non-muslim asal masih halal, dan kemudian kerjanya itu nggak seperti Bang Ipo atau teman-teman di British Propolis yang keren, menjual sesuatu produk yang luar biasa. Karena saya walaupun diam-diam begini, saya juga pakai produk dari BP juga, dan sangat ngefek ke imun, kekuatan tubuh. Ini adalah satu pekerjaan yang baik. Bayangkan, Rasul nggak jual propolis dulu dengan di internet, dengan gaul pakai mobil, enggak. Nabi Muhammad cari pekerjaan dengan mengambil air dari sumur pun dilakukan oleh Rasul, yang wajahnya seganteng itu. Rasul nggak peduli, yang penting halal. Sehingga Nabi Muhammad sendiri bekerja, ya, Rasul sendiri bekerja. Maka bagaimana seseorang mengatakan bahwa bekerja itu cinta dunia? Apakah mengatakan bahwa Rasul itu cinta dunia? Padahal Rasul paling tahu apa makna cinta dunia tersebut. Sehingga tiga hal ini malas bikin ekonomi jadi lemah kepada seseorang. Sistem keuangannya dia nggak baik, caranya nggak halal, baik lewat riba atau main tipu-tipu, bukan pekerjaan yang standar normal saja, itu akan membuat ekonominya menjadi lemah. Kemudian gagal paham, ya, karena Imam Syafi'i mengatakan di antara yang paling cepat membuat seseorang hancur ekonominya adalah ketika dia berani berkhianat kepada siapapun yang diajak bekerja sama, baik muslim ataupun non-muslim. Seorang muslim yang bekerja dengan tidak amanat kepada seorang non-muslim pasti tetap kualat, karena dia tidak baik kepada Allah, hitungannya bukan kepada si non-muslim tadi. Kemudian juga salah paham tentang cinta dunia. Seseorang yang nganggur pun 24 jam cuma main game, tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa, maka nganggurnya itu cinta dunia. Karena dia lebih senang main game, karena dia lebih senang dengan TV daripada sholat. Tapi orang yang bekerja 24 jam
masih aman, ibadahnya, sholatnya tetap, jumatannya tetap, maka sama sekali nggak mengganggu dengan urusan dunia, dan itu adalah suatu ibadah. Maka kita juga bahas solusi dari masalah ekonomi. Yang pertama, giat, semangat, dan tawakal. Ya, giat, semangat, dan tawakal. Maka dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, tadi yang dikatakan oleh Bang Ipo, ya saya ini ikut jadi dapat bahan dari Bang Ipo ini, karena Sayyidina Umar juga mengatakan saya ingin mati di antaranya, juga di antaranya kalau memang nggak bisa di medan perang, saya ingin mati di atas onta saya ketika saya sedang mencari pekerjaan, karena itu termasuk mati yang seperti syahid, ya, seperti orang mati syahid, saking baiknya orang mencari harta. Nah, jadi diperangi rasa malas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin termasuk saya sendiri, saya punya satu tempat di Kota Malang, satu lokasi untuk jual bakso, dan Bu Muli dulu juga pernah ke sana, beberapa teman dari British Propolis juga. Awalnya itu memang ada rasa minder dan ada rasa malas karena kok belum seperti yang kita harapkan, akan tapi kita ingat perjuangan beberapa orang-orang yang sukses di dunia ini, sering dari mereka itu mengawali struggle, ya, struggle ini bertatih-tatih di awal, akan tetapi insya Allah dengan usaha itulah Allah akan memberi keberkahan. Jelek-jelek begini saya ini sarjana ekonomi Bang Ibu, ya, jelek-jelek ini. Kemudian yang kedua, sistem keuangan yang sehat dan sesuai syariah itu akan membuat ekonomi kita menjadi kuat. Jangan ambil modal dari bank. Ya, ini masalah besar. Maksud saya itu jangan meminjam apapun dari bank atau manapun yang membuat akhirnya harus dikembalikan dengan bunga. Karena Allah tidak akan rela dengan kezaliman. Seseorang yang mengambil uang pinjaman dari bank ini, mereka akan dizolimi oleh pihak bank. Atau seseorang yang tidak dari bank akan tetapi meminta tambahan dari hasil hutangnya, itu adalah satu kezaliman dan Allah membenci dari apapun yang bentuknya menzalimi orang lain. Jangan sampai mengambil yang diharamkan oleh Allah, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah 79 kalau saya nggak salah, kalau kamu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jauhilah uang riba, jauhilah berbunga dalam urusan ekonomi. Kalau berbunga-bunga dalam urusan cinta kepada istri, that's okay. Akan tetapi kalau berbunga dalam urusan pekerjaan, Allah mengatakan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Siap-siaplah kamu perang dengan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau perang dengan manusia itu masih aman karena kita sama-sama manusia. Akan tetapi kalau perang sama Allah, mana ada orang yang bisa menang? Itu bagi orang yang berani mengambil riba, dan juga yang sesuai syariah, kerjaannya yang halal. Kadang orang istiqomah sholatnya, baik dalam ibadahnya, akan tetapi berani main tipu-tipu ketika bekerja, itu juga satu masalah, dan solusinya adalah tetaplah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk memperkuat ekonomi, pahami tentang perbedaan bekerja dengan sifat cinta dunia. Jadi bacalah literatur tentang bagaimana semangatnya orang-orang dalam mencari pekerjaan, dalam bekerja, para sahabat Nabi atau para ulama. Ya, ada kisah-kisah tentang mereka. Bacalah kisah tentang mereka, bagaimana mereka, seorang Imam Junaid al-Baghdadi, setiap pagi beliau ke pasar. Padahal seorang wali besar, seorang ulama, tapi setiap hari dia tetap datang ke pasar. Dan itulah yang insya Allah membuat ekonomi kita lebih kuat. Giat, semangat, dan tawakal. Kemudian cari dari hasil yang halal, dan pahami perbedaan antara kerja dengan sifat cinta dunia, karena itu membuat kita nggak mamang, nggak ragu dalam fokus dalam pekerjaan. Dan kita bahas sekarang musuh yang terakhir, yaitu problem jasmani, dan ini insya Allah tidak terlalu susah, karena yang pertama diantaranya membuat jasmani kita tidak sehat, yaitu pola hidup yang tidak seimbang, makan yang ngawur, kemudian tidur yang tidak teratur, kecuali jika ditujukan untuk tujuan yang positif. Karena sebagaimana dikatakan oleh Haji Roma, itu begadang, jangan begadang kecuali jika ada tujuannya. Kemudian yang kedua adalah mager, malas gerak. Ini problem jasmani, tidak mau mengadakan olahraga atau jogging atau treadmill di rumah dan lain sebagainya.
ini juga salah satu problem jasmani. Yang ketiga, minus suplemen. Ini perlu diperhatikan karena kadang ada orang yang mengatakan bahwa saya nggak perlu minum suplemen karena tanpa suplemen pun badan saya sehat. Nah, ini merasa lebih cerdas dari Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad pun minum suplemen yang fisiknya itu Rasulullah ini memiliki sifat tidak ada penuaan ya, anti agingnya itu natural gitu. Jadi Rasulullah itu anti agingnya nggak perlu pakai krim malam, nggak perlu pakai macam-macam. Nah, kalau kita ini kan masih perlu pakai Belgipro dan lain sebagainya. Kalau Rasul SAW nggak perlu pakai itu. Tapi Nabi Muhammad SAW masih juga minum beberapa suplemen, padahal Rasul sehat. Nah, ini ada problem yang perlu kita selesaikan. Di antaranya adalah solusinya satu, pola hidup yang seimbang, makan yang baik, makan yang teratur, tidurnya yang teratur juga. Kemudian hati-hati kalau misalnya sekarang di masa pandemi, dijaga protokol kesehatan secukupnya, jangan terlalu takut banget, tapi juga jangan meremehkan. Karena seseorang yang terlalu takut akan sesuatu, maka seperti mengundang hal itu datang kepadanya. Dan mindset atau cara pola berpikir itu sangat kuat efeknya untuk ke dalam tubuh. Dimana kita ingat mungkin dulu waktu kita masih SD, dikatakan mensana in corpore sano. Itu bahasa Italinya atau entah bahasa mana, karena Italia baru juara Euro 2021, dikatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini ngefek banget. Jadi contohnya ada satu kejadian kalau saya nggak salah di daerah salah satu negara di Eropa, ada beberapa teman yang lagi datengin temennya yang kerja di sebuah pabrik pengolahan daging. Jadi ada freezer yang super gede yang hitungannya mungkin 5x5 atau 10x10 meter, gede banget freezernya untuk penyimpanan daging di dalam freezer gede tersebut. Ada anak-anak yang datengin temennya untuk yang lagi kerja di sana sambil penasaran pengen tahu gimana pekerjaannya si teman tersebut. Dan ketika udah datang diajak masuk, kemudian setelah lama di dalam ada yang ketinggalan satu di dalam. Dipikir udah keluar, ketika udah pada pulang ditutup, ternyata dikunci dari luar, dan itu adalah hari Sabtu, di mana Ahadnya mereka libur dan nggak ada yang tahu bahwa temannya itu ketinggalan di dalam. Si teman tadi di dalam itu tentu saja gedor pintu, nggak ada yang dengar, kemudian telepon juga nggak aktif. Dia akhirnya ada di dalam dan dia cuma nulis di embun yang nempel di tembok-tembok freezer itu, dia tulis cold, ya, dingin banget. Terus dia nulis lagi saya hampir mati, dan dia nulis lagi terakhir saya akan mati sebentar lagi. Dan benar ketika Seninnya, ketika satu orang yang kerja di sana ngecek dan teman-temannya nggak sadar kalau mereka masih ketinggalan di situ, ketika masuk dilihat sudah terbujur kaku dalam keadaan beku dan sudah meninggal dunia si teman tadi. Kemudian dicek tubuhnya, suhu tubuhnya dingin banget, luar biasa. Akan tapi yang heran itu kenapa udara di dalam freezer tadi panas, nggak seperti tubuhnya yang dingin. Tapi dibaca dari tulisan yang ada di dalamnya bahwa dia semakin dingin dan semakin dingin. Ternyata setelah dicek bahwa ketika sebelum keluar itu teman-temannya yang kerja di situ udah matikan freezer tersebut karena nggak ada isi, dimatikan freezernya untuk hemat listrik, maksudnya seperti itu. Jadi listriknya mati, akan tapi mindset bahwa freezer ini sedang dingin, itulah yang membuat si teman tadi sampai mati kaku dan matinya kedinginan. Jadi matinya itu seperti orang yang sedang berada di dalam sebuah freezer. Tubuhnya menjadi dingin, badannya kaku dan lain sebagainya, bibirnya jadi biru seperti orang yang kedinginan, bukan karena freezernya yang dingin, karena freezernya sedang mati. Akan tetapi karena mindsetnya yang mengatakan saya sedang kedinginan, saya sedang kedinginan, saya sedang kedinginan. Itulah yang membuat lebih jahat daripada freezer itu sendiri. Sehingga masalah pandemi ini nggak boleh kita remehkan, karena meremehkannya merupakan satu bentuk kesombongan. Akan tetapi terlalu takut juga jangan, karena semua ada di tangan Allah. Ikuti protokol kesehatan secukupnya, hidup secara seimbang, dan insya Allah diberi keberkahan oleh Allah. Yang kedua, olahraga. Wah, Masya Allah, kalau lihat gini kan cakep.
Nah ini jelek-jelek begini, saya ini mantan pemain dulu ya, hampir profesional, tapi nggak jadi, alhamdulillah nggak jadi, sehingga belok jadi dimudahkan oleh Allah untuk bercimpung dalam urusan agama, dan saya bersyukur karena sempat ikut klub juga dulu di Malang. Kalau di Jakarta ada Aspak, ada Indonesia Muda, di Malang dulu ada Bima Sakti, dan saya ikut sekitar 6 tahun dulu. Memang cita-cita saya jadi pemain profesional, akan tapi ditakdirkan jadi amatiran sama Allah, akan tapi alhamdulillah dengan itu malah saya lebih fokus di urusan yang insya Allah lebih penting. Akan tetapi olahraga itu penting banget, dan carilah olahraga yang Anda kuat, yang Anda suka. Jangan sampai maksa diri olahraga yang enggak Anda suka hanya karena duduk dengan teman, karena itu sama juga enggak olahraga namanya. Cari olahraga yang Anda sukai, dan enggak ada salahnya Anda memiliki alat olahraga di rumah Anda, alat fitness yang ringan-ringan, kemudian treadmill atau sepeda statis itu juga sangat perlu. Yang ketiga, konsumsi suplemen, madu, habatus sauda, nabati, propolis, dan lain sebagainya, karena Nabi juga mengkonsumsi seperti madu dan habatus sauda. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk saya pribadi, dan kita dijadikan Allah orang-orang yang kuat dalam urusan imannya, dalam urusan ekonominya, dan juga kuat dalam urusan jasmaninya. Saya kembalikan kepada siapa? Bu Muli mungkin, atau ke Bang Ipo? Siap. Habib, kalau boleh tanya sebelum ditutup, sebelum kita doa bersama, soal ini kan hari-hari istimewa ya, menjelang hari Arafah, menjelang kita kurban. Mungkin bisa disampaikan ke kami soal fadilahnya, biar kami tambah termotivasi untuk amal soleh, insya Allah. Siap. Amal dalam 10 hari ini itu adalah amal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam beramal, khususnya dalam berinfak, bukan hanya untuk urusan berkurban saja, di mana berkurban ini mungkin hanya untuk keluarga sekitar kita, tetapi di dalam masa yang sangat pelik seperti ini, PPKM ditambah lagi di Malang, Bang Ipo, beberapa waktu yang lalu kita udah los, akan tetapi sekarang udah mulai ketat lagi, dan mungkin di Jakarta lebih ketat dari di daerah-daerah seperti di Malang. Dengan hal ini banyak kita ketahui di rumah sakit di Malang, juga di rumah sakit pasti di Indonesia itu banyak orang-orang yang kehabisan oksigen, kehabisan tabung oksigen, kemudian juga ekonomi mereka yang semakin susah ya. Banyak orang yang jangankan untuk membeli pulsa, paket HP untuk streaming dan lain sebagainya, untuk makan hari ini aja susahnya setengah mati. Nah, dengan hal ini maka perlu juga diberikan bantuan-bantuan kepada mereka, dan 10 hari ini beda dengan hari-hari yang lain. Karena dari awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu hari-hari yang luar biasa, pahala dilipat gandakan tidak terhitung besarnya. Sehingga bukan hanya berkurban dengan kurban kambing dan sapi atau onta saja, walaupun mungkin onta susah kalau di Indonesia, akan tetapi juga bisa diarahkan, ya, juga bisa diarahkan kepada sesuatu yang lebih besar. Jadi selain berkurban, mungkin cukup satu misalnya untuk mewakili keluarganya, walaupun kalau bisa semua berkurban, tapi misalnya yang satu berkurban, yang sisanya membantu mengarahkan hartanya kepada orang-orang yang lagi membutuhkan, itu juga sangat bermanfaat, karena mereka itu lebih pantas untuk diperhatikan sebagaimana mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan membantu seseorang ketika mereka lagi butuh itu luar biasa pahalanya. Kurang lebihnya seperti itu, Bang Ibu. Ya, Habib, mungkin biar tambah berkah, boleh kita doa bersama. Oh ya, sebelum doa, boleh ditayangkan gambar yang tadi Bu Muli yang saya iniin buat pengumuman minggu depan, pekan depan, Rabu, insya Allah kita ada belajar khusus ya teman-teman. Ya, ini teman saya, ya, beliau namanya Mas Ismail ya. Beliau banyak membangun bisnis bersama tokoh-tokoh, dan insya Allah Rabu depan akan sharing buat kita ya, dipandu sama Mbak Ayu ya. Jadi please ya, pekan depan kita datang, kita masuk on time ya, jam 9.15 ya, 9.15 kita udah masuk ke Zoom. Mungkin itu aja. Habib, boleh kita doa ini bersama biar tambah berkah majelis ini.
Terima kasih, jazakumullah khair Bang Ibu dan semua. Ini Masya Allah Bang Ibu ada 829 yang hadir Bang Ibu. Ini kalau saya yang ngadain mungkin cuma 23, 28. Tapi Bang Ibu nih yang bikin magnetnya udah beda. Semoga diberi keberkahan dan semua yang hadir diberi oleh Allah kelancaran dalam rezeki dan dalam semua urusannya dunia akhirat diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Semoga diberi keberkahan oleh Allah, diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari urusan fitnah, pandemi dan lain sebagainya, dijadikan keluarga kita dalam lindungan Allah, dijadikan dalam keadaan selalu mendapat nadrah khosoh, pandangan khusus dari Allah. Semoga Allah mengarahkan kita kepada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan media untuk menjadi penyelamat umat dan dijadikan sebagai pembahagia hati Nabi Muhammad SAW. Semoga semua yang mengikuti kajian pada pagi hari ini dimudahkan bisa datang ziarah ke Nabi Muhammad SAW, berangkat haji, berangkat umroh dalam kemudahan dan semua diatur dengan kemudahannya oleh Allah. Dan semoga Bang Ipo dan segenap keluarga BP semuanya diberikan oleh Allah hajat dunia bil maisar wa hajat akhirat bil maghfirah. Hajat di dunia dengan kemudahan, hajat di akhirat dengan pengampunan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Matur nuwun Bang Ipo, jazakumullah khair dan semua yang sudah hadir, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga Allah memberkahi. Amin. Terima kasih Habib. Ini di YouTube. Oke, sami-sami. Yang di YouTube hadir ada 2.000 orang ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sukses Bang Ipo. Ya, kita ucapkan sama-sama ya. Terima kasih kepada Habib ya. Okay. Terima kasih. Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih. Allah khairan kasih. Khairan Habib. Ilmunya Habib. Terima kasih. Semuanya Pak Habib. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak bisa di-share ya, Habib. Ini nggak bisa di-share ya. Sehat selalu semua. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Ini lebaran mengkila data tahun podok belajar kita Indra. Salam kenal.